Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akai. Waduh, waduh, waduh. Gimana kabar kalian? Gua harap sehat dan baik-baik aja dan fit fun pastinya. Dan gue bakalan nemenin di siang hari ini di hari Minggu ya, kalau nggak salah. Bener nggak sih hari Minggu? Pokoknya weekend ini gue bakalan nemenin kalian dengan beberapa informasi dan sedikit catatan tindakan eksekusi di dalam pasar saat ini karena yang gue takutkan adalah kalian terkena FOMO ya. Tapi sebelum itu kita masuk ke chart, gue mau informasikan dulu kepada kalian kalau gue ngadain giveaway, gue bakalan bagi-bagiin 2 juta rupiah ya untuk 2 orang, masing-masing bakalan dapetin 1 juta menuju ya 25.000 subscriber. Ya, support gue guys, tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya pastinya. Dan follow Instagram gue karena di sana ada updatean terbaru dan gue lebih gercep lah di sana ya daripada di YouTube. Linknya ada di deskripsi. Oke, langsung aja. Pertama sebelum kita masuk ke chart, gue mau informasikan kepada kalian bahwa market cap saat ini tuh lumayan cukup tinggi banget ya. Ini 1,6 triliun dolar dan itu gila. Dan saat ini posisi Bitcoin juga mengalami kenaikan di 7 hari terakhir itu 9,14% dan bahkan kalau Ethereum 13,65%. Dan di sini juga ada Solana ya, naik 10%, Polkadot. Ya intinya pada hari ini, beberapa hari ini ya, 2 hari 3 hari ini itu suasananya sangat happy banget ya. Banyak banget teman-teman gue yang juga, "Bang, aduh gue udah cuan, thank you banget, bla 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 segala macam," dan gue merasa senang banget. Oke, seperti itu aja updatean terbaru daripada di coin market cap ini dan kita bakalan melihat dulu untuk fear and greed-nya saat ini di 26%. Kalau kemarin di 28 dan mungkin saat ini tuh lagi weekend ya. Jadi rada-rada turun ke 26 karena kenapa? Kebanyakan uang mereka tuh bakalan ditarik ya, kebanyakan. Ini gue nggak tahu kenapa. Yang gue lihat itu karena memang di saat hari Minggu atau hari weekend itu kebutuhan sangat meningkat dan mereka kebanyakan para trader atau mungkin papa-papa atau mbak-mbak yang uangnya banyak jadi asetnya diambil dikit untuk berbelanja minimal Gucci atau Prada atau apapun itu ya. Yang branded-branded lah. Jadi otomatis kebiasaannya itu memang lagi turun seperti itu. Tapi jangan khawatir, kali ini kita bakalan membongkar semua apa yang akan bisa terjadi ke depan. Oke, saat ini kita masuk ke chart dulu. Yang gue mau informasikan kepada kalian semua adalah kita masuk ke time frame 4 jam ya. Kalian perhatikan di sini, gue udah utak-atik sih sebenarnya tadi ya. Jadi sebenarnya yang paling sebenarnya sederhana ya, kita harus menentukan resistennya dulu ya. Kita harus menentukan resistennya dulu. Nah, resistennya caranya gimana? Misalkan nih, kita mau tarik ini, jadi biasanya gua tarik ini, habis itu lewatin ini ya. Oke, habis itu sabar, kita kecilin dulu, habis itu kita tarik lagi ya. Kita tarik lagi menuju ke sini, guys. Oke. Nih, jadi sebenarnya yang jadi dasar banget sebenarnya ini sudah, cukup ya. Makanya tadi gue udah bilang di sini 21.830 karena di sini juga menjadi titik momok besar resisten terkuatnya gitu daripada Bitcoin ini sendiri, seperti itu. Oke, terus apa yang akan terjadi? Nah, yang jadi, patokan pertamanya adalah ini juga kalian kalau misalkan kalian lihat nih di sini, ketika dia mencapai di titik area ini ya, ketika dia market mencapai di area ini ya, di area ini guys, oke, itu bakalan menjadi langsung boom, turun guys, langsung turun, anjlok bahkan ya. Nih, langsung turun di sini nih ya, kalau kalian perhatikan. Jadi sebenarnya ada jadi di sini tuh bisa menjadi indikator resisten tertingginya saat ini ya, gitu. Jadi ada 2 caranya kita tarik panjang seperti ini ya. Kita tarik yang panjang ini ke sini, habis itu kita klik di sini bakalan nemu titik resisten tertingginya. Habis itu yang kedua adalah ketika kita menemukan sesuatu hal yang seperti ini kan berflat pattern ya. Jadi kita menemukan indikasi seperti ini, habis itu langsung sell, banyak orang yang sell, bandar pause sell di sini, habis itu bam, langsung sideways seperti itu. Oke, jadi kita udah bisa menemukan
sederhana resistennya. Nah, saat ini ya kalau kalian perhatikan, saat ini sudah tercapai guys, sudah tercapai, oke. Dan kita tinggal sebenarnya melihat dulu kondisinya seperti apa, apakah dia bakalan naik ya, apakah dia bakalan naik naik habis itu menuju ke 22.200 ya. Kenapa 22.200? Karena di sini eee, ada sesuatu hal yang sangat juga menurut gua kuat ya. Ada sesuatu hal yang menurut gua kuat. Nah ini guys, menjadi, sedikit menurut apa ya, bahasanya itu sedikit menjadi catatan di gua gitu ya, gitu. Cuman kita belum bisa pastikan ya, maksudnya kita juga bisa belum bagaimana-bagaimananya, tinggal kita melihat market dulu saat ini. Oke. Nah, jadi kalau misalkan seperti itu, apa yang terjadi ya, kita tinggal melihat aja, cuman opsinya kebanyakan nih. Ini kan kita udah naiknya cukup lumayan tinggi ya. Ini kita udah naik berapa persen nih? Wait, sabar sabar. Oke, ini kita udah coba kita simak berapa persen ini kenaikannya. Oke. Ini sudah 17% dan ini cukup lumayan tinggi banget ya. Nah, biasanya kalau misalkan orang yang nggak sabaran itu ya, saran gua sih ya, kalau saran gua nih, kalau misalkan rumus sederhananya adalah ketika nge-pump seperti ini cukup lumayan tinggi ya, dari kebiasaan yang pernah terjadi itu biasanya ada akumulasi. Oke, ingat ada naik dan pasti ada harga turun gitu. Nah, terus kalau misalkan kalian nanya, "Bang, lu gimana, eksekusinya?" Oke, eksekusinya adalah gue bakalan menunggu di harga 20.500 ya di sini nih. Gue bakalan menunggu di 20.500. Kenapa? Ya, kenapa gue menunggu? Karena di sini menjadi dasar yang paling apa namanya ya, bentar gue ini aja. Oke, kita blok ya di sini. Karena di sini juga ada resisten terkuatnya, guys. Seperti itu. Jadi ya udah, bakalan gue tunggu di sini dulu ya. Habis itu mau gimana pun alurnya yang gue buat ini sideways, habis itu turun. Nah, yang menjadi pertanyaannya ya, satu hal yang sangat menarik guys, kalau misalkan kalian melihat di sini ya. Ini hari Senin ya, tanggal 13. Bentar gua itu dulu sendawok ya, apa bahasanya. Oke. Oke, nah di sini ada sesuatu hal yang sangat menarik yaitu data CPI. Nah, kalau misalkan kalian melihat data CPI yang lalu ya, itu bakalan mengalami kenaikan ya. Di sini guys ada 8,7%, previousnya itu 9,1, ternyata forecast-nya 8,7 dan aktualnya yang terjadi itu 8,5%. Itu di tanggal 10 bulan Agustus. Dan satu hal yang sangat menarik kalau misalkan kita melihat di tanggal 10 ya, sabar ini gua hapus dulu. Oke, nah di sini guys, kalau misalkan kalian perhatikan ya, tanggal 10 Agustus itu gila naiknya cukup lumayan gede banget. Bahkan kalau misalkan kita melihat kenaikannya itu bisa sampai berapa tuh? 8,31% ya. 8,31% dan ini, opsi yang gue jalanin ya saat ini tuh ya. Dan saat ini yang sangat menarik ya, gue udah coba-coba nih kalau misalkan kalian melihat nih ya. Oke, gue ulangin. Ini ada sesuatu hal yang sangat menarik. Nah, andaikan misalkan resistennya dia turun ke bawah di sini dan mengalami kenaikan yang 8, anggaplah 8, bentar. Kenaikannya tuh 8, berapa tuh? 8, anggaplah di sini ya, 8,37. Apa yang terjadi? Ya, di sini kembali lagi guys, dia bakalan capai ya resisten yang gua targetin yaitu 22.260 atau 22.300 seperti itu ya. Sederhana banget kan ya. Cuman yang itu yang gue lakuin guys, karena gue juga beranggapan bahwa ini juga menjadi titik momok juga ya. Ini juga menjadi titik dasar juga sebenarnya cukup lumayan gede ya potensinya seperti itu. Ya, cuman kita nggak tahu pasar seperti apa ya. Tapi itulah yang gua apa sih namanya nih? Itu yang gua melihat ya seperti itu.
Oke, dan sangat menarik juga sebenarnya adalah kenapa pasar sangat tinggi, itu adalah karena MicroStrategy juga menginvestasikan kembali penjualan saham ya, senilai 500 juta dolar ke dalam Bitcoin. Ya, itu juga cukup lumayan gede banget ya, makanya sebenarnya, kita bisa mengadopsi bahwa ya bakalan ada fase sideways, seperti itu. Sebelum drop lagi karena ini weekend, besok di Amerika Serikat itu baru hari Minggu dan kita baru hari Senin. Untuk sebenarnya, pembahasan bagaimana titik bottom daripada, bull run ya, itu seperti apa gitu kan. Gue bakalan bahas di video, selanjutnya lagi, cuma kali ini gue bakalan fokus di sini juga. Dan di sini juga ada harga Bitcoin mendekati 21,7%, 21,7, dolar ya, seperti itu. Ya, itu juga menjadi catatan karena pause di sini juga artikel. Kalian bisa baca sendiri seperti itu. Nah, itu aja yang bisa gue sempat bagikan kepada kalian. Jadi ini cuman apa ya bahasanya tuh kayak ya sesimpelnya sih sebenarnya ini catatan yang gue mau, maksudnya bukan yang gue mau, yang gue lakuin. Kalaupun misalkan ini hanya sharing semata gitu kan, kalian mau juga Dior dan ini menjadi bahan landasan kalian juga mengambil, titiknya, ya udah it's okay gitu, gua mah nggak bakalan pelit guys. Seperti itu aja pembahasan kita kali ini dan thank you banget. Sebelum kalian close video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya, support gua untuk menuju ke 25.000 subscriber guys. Oke, thank you banget dan titip salam sama keluarga kalian dan dapat salam dari gua Kai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.